Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinanmu di sepanjang hari ini. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan, kami dapat melakukan segala tugas tanggung jawab kami pada hari ini. Terima kasih untuk sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi dan jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 20 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini pemazmur menyatakan suatu kebenaran bahwa kita tidak dapat bermegah pada apapun yang kelihatannya gagah dan dapat memberikan kemenangan. Kuda dan kereta di zaman itu menjadi suatu kebanggaan. Di zaman sekarang, kendaraanlah yang dibanggakan. Tapi bukan kendaraan yang harus kita megahkan, tapi hanya Tuhanlah yang hendaknya kita andalkan. Pemazmur mengungkapkan bahwa kemegahan hanya dalam nama Tuhan. Kereta kuda tidak dapat memberikan keluputan, hanya Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Dalam renungan saat ini saudara, kita akan belajar tentang 7 hal yang jangan kita andalkan. Yang pertama saudara, manusia. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 tertulis, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Manusia tidak dapat memberikan pertolongan. Mungkin ada kalanya kita melihat manusia mampu menolong, tapi sebenarnya semua itu adalah berasal dari Tuhan. Yang kedua saudara, pikiran sendiri. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan menganggap diri kita pandai, pintar atau jenius. Kepandaian kita tidaklah seberapa. Ada terlalu banyak hal yang tidak bisa kita ketahui dan pahami. Yang ketiga, saudara, harta kekayaan. Mazmur 62 ayat 11 bagian B mengatakan, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Harta tidak dapat menyelamatkan kita. Pada hari kesesakan harta tidak berguna. Utamakanlah Tuhan, saudara, bukan harta atau mamon. Yang keempat, saudara, raja dan penguasa. Dalam Mazmur 118 ayat yang ke-9 tertulis, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bangsawan berbicara tentang para raja, orang-orang kaya, penguasa, dan kekuasaan. Kita tidak dapat mengandalkan mereka. Jangan jadikan mereka sebagai sandaran ataupun andalan kita. Yang kelima, saudara, kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat yang ke-5 menyebutkan agar jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seperti Simson yang takabur dengan kekuatannya dan melupakan Tuhan. Jangan merasa diri kita hebat dengan kekuatan kita. Orang terkuat sekalipun bisa kalah dengan virus kecil yang tidak nampak. Yang keenam, saudara, iblis. Dalam Matius 4 ayat yang ke-10 tertulis, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis dalam berbagai wujud dan rupanya hendak menipu manusia. Ia ingin setiap orang menyembahnya dengan iming-iming memberi berkat. Tapi jangan sampai kita masuk jebakannya. Jangan kita mengandalkan iblis. Yang ketujuh, saudara, alam semesta.
Jangan andalkan universe atau alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya, baik pohon-pohon dan semua termasuk binatang-binatang. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Amsal 21 ayat 31 berkata, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bergantunglah hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara dan saya diberkati ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan mengajar kepada kami semua untuk kami tidak mengandalkan apapun di dunia ini selain hanya mengandalkan Tuhan. Ada banyak hal di dunia ini yang kadangkala kami lupa bahwa kami mengandalkannya. Kami tidak sadar ya Tuhan. Ampunilah kami. Kami menyadari dan memahami pada saat ini kami tidak dapat mengandalkan apapun di dunia ini selain hanya mengandalkan Engkau. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami tidak salah dalam melangkah. Jamah hati kami ya Tuhan, supaya hati dan pikiran kami senantiasa tertuju kepadamu, bersandar dan mengandalkan Engkau saja senantiasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya berkat-Mu tersedia dan berlimpah selalu bagi setiap kami yang percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Di sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang lemah ataupun berputus asa, bangkitkan kembali semangat mereka di dalam Tuhan. Bangkitkan iman dan pengharapan mereka. Bagi yang sedang terikat terbelenggu kuasa kegelapan, kami berdoa saat ini terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi yang sedang dalam persoalan masalah, kami berdoa agar Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami alami berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.